Teman-teman tentu sudah tidak asing dengan ekoenzim ya. Nah, ini adalah ekoenzim yang kaya akan manfaat. Pada video kali ini kita akan sharing ke teman-teman bagaimana cara membuat ekoenzim di rumah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Ekoenzim merupakan cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula, sisa sayur, buah, baik itu kulit buah ataupun potongan buah, dan juga air. Biasanya pembuatan ekoenzim ini akan memakan waktu sekitar 3 bulan untuk di daerah tropis dan 6 bulan untuk di daerah subtropis. Nah, kalau kami di sini, kami biasanya akan membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan hingga ekoenzim tersebut jadi. Membuat ekoenzim di rumah itu merupakan salah satu upaya kita untuk ikut melestarikan lingkungan. Karena pengolahan sampah terbaik itu dimulai dari rumah kita sendiri. Jadi, dengan membuat ekoenzim sendiri di rumah, tentu kita sudah ikut mengolah sampah organik kita dan nantinya itu bisa dimanfaatkan untuk lingkungan dan dimulai dari rumah kita sendiri. Ekoenzim yang sudah jadi itu bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam kegiatan di rumah tangga. Misalnya sebagai pembersih alami seperti pembersih lantai, deterjen, karbol, bahkan kita bisa memanfaatkannya untuk mencuci buah dan juga sayuran. Nah, tentu teman-teman sudah tahu ya kalau kita di sini terbiasa untuk membuat sabun dari lidah buaya. Bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara mengolah lidah buaya menjadi sabun, nanti bisa cek di sini. Ketika pembuatan sabun tersebut, kita juga bisa menambahkan ekoenzim ini sebagai bahan tambahan di dalam pembuatan sabun organik. Selain sebagai pembersih alami, ekoenzim ini juga bisa kita manfaatkan untuk detoksifikasi dengan cara kita merendam kaki di dalam larutan ekoenzim dan juga air. Nah, yang paling kami sukai adalah ekoenzim ini juga bisa kita manfaatkan untuk pupuk organik. Jadi, selain lingkungan kita yang sehat, tanaman kita di kebun juga bisa menjadi lebih sehat. Kami juga sesekali menyiramkan ekoenzim ini ke saluran air seperti got ataupun WC dengan harapan dapat membantu organisme di dalam air. Nah, kegiatan seperti ini tentu kita tidak bisa kerjakan sendiri ya. Jadi kita harus bersama-sama dan kita bisa mulai kegiatan ini dari rumah masing-masing. Untuk membuat ekoenzim, teman-teman perlu menyiapkan 1 bagian gula, 3 bagian sisa sayur ataupun buah, baik itu kulit buah ataupun potongan buah, dan 10 bagian air. Jadi misalnya teman-teman itu harus menyiapkan 1 kg gula, 3 kg sisa sayur ataupun sisa buah, baik itu kulit buah ataupun potongan buah, dan 10 liter air. Wadah yang digunakan untuk membuat ekoenzim itu sebaiknya adalah wadah yang memiliki tutup melebar, bisa besar ataupun kecil, dan sebaiknya berbahan dari plastik. Tidak disarankan untuk menggunakan wadah yang berbahan dari logam, apalagi yang memiliki tutup yang sempit. Tentu tujuannya untuk meminimalkan terjadinya ledakan akibat dari proses fermentasi. Untuk air yang digunakan, kita bisa menggunakan air isi ulang, air kemasan, ataupun air buangan AC. Kalau kami di sini, kami biasa menggunakan air kemasan dalam proses pembuatan ekoenzim. Untuk gula yang digunakan, kita bisa menggunakan molase, gula merah, gula aren, gula merah tebu, dan gula nira. Nah, jika melihat pedoman pembuatan ekoenzim, kita tidak disarankan untuk menggunakan gula pasir. Jadi gunakanlah gula selain dari gula pasir. Kemudian untuk sayur dan buah yang tidak bisa kita gunakan itu adalah sayur buah yang sudah dimasak, kemudian sayur buah yang sudah busuk seperti misalnya sudah dihinggapi oleh hewan tertentu ataupun kita sudah melihat adanya ulat di sana, itu sebaiknya tidak digunakan, dan juga sayur buah yang keras dan juga kering. Jadi sebaiknya gunakan sayur ataupun buah yang baru saja diperoleh. Kalau kami di sini biasanya akan menggunakan kulit buah yang baru saja kita konsumsi buahnya. Jadi buahnya bermanfaat untuk tubuh dan kulit buahnya bisa kita manfaatkan untuk ekoenzim, tentu dengan hasil yang baik. Kalau kami di sini, teknik membuat ekoenzim itu adalah teknik dicicil, karena mengingat setiap hari itu kita selalu mengkonsumsi buah. Sehingga kalau kami di sini itu sangat mudah untuk mendapatkan kulit buah. Caranya sangat mudah ya teman-teman. Jadi kita tinggal mengisi air sebanyak 60% dari volume wadah yang kita gunakan. Baru kita masukkan molase ataupun gula merah sesuai takaran yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kita bisa masukkan potongan kulit buah ataupun sayur yang akan kita gunakan untuk membuat ekoenzim.
Nah, setelah semuanya tercampur, baru kita bisa menutup wadah dengan rapat dan kita bisa simpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung tetapi memiliki sirkulasi udara yang baik. Sebaiknya wadah ini diletakkan jauh dari WC, tempat sampah, tempat pembakaran sampah, ataupun bahan-bahan kimia yang lainnya. Sebelum memulai pembuatan ekoenzim, sebaiknya dicatat terlebih dahulu berapa banyak kebutuhan buah ataupun sayur yang teman-teman akan gunakan di dalam pembuatan ekoenzim. Apalagi misalnya teman-teman akan menggunakan teknik dicicil seperti kami di sini. Jadi, ketika teman-teman menambahkan buah ataupun sayur, itu sebaiknya dicatat seberapa banyak ditambahkan sesuai tanggal saat itu. Untuk mempermudah menyesuaikan berapa takaran yang akan digunakan di dalam pembuatan ekoenzim, kita juga bisa menggunakan aplikasi ekoenzim yang sudah bisa di-download di Play Store. Jadi, dengan menggunakan aplikasi tersebut, kita sudah dengan mudah menentukan berapa takaran dari bahan-bahan yang akan digunakan di dalam pembuatan ekoenzim. Yang perlu kita perhatikan di dalam pembuatan ekoenzim itu adalah pastikan kita memperkecil ukuran dari kulit buah ataupun sisa sayuran yang akan kita gunakan di dalam pembuatan ekoenzim. Kemudian kita juga harus memperhatikan jenis dari bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk memperkaya ekoenzim yang nantinya akan dihasilkan. Pastikan juga wadah yang digunakan ini tertutup rapat selama proses pembuatan ekoenzim. Ketika pembuatan ekoenzim, bisa saja teman-teman itu menemukan permasalahan seperti menemukan belatung, jamur yang berwarna hitam, dan aroma yang dihasilkan dari ekoenzim itu kurang baik. Nah, permasalahan ini bisa saja diakibatkan dari kondisi lingkungan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan, terutama ketika meletakkan ekoenzim. Karena pembuatan ekoenzim ini kan tidak hanya 1 atau 2 hari saja, melainkan 3 bulan teman-teman. Permasalahan seperti ini bisa saja diakibatkan oleh adanya kontaminan yang hadir akibat dari wadah yang digunakan itu tidak tertutup rapat. Kemudian adanya mikroba bisa saja diakibatkan oleh wadah yang digunakan itu kurang baik. Misalnya di awal itu wadah yang digunakan kurang bersih dan selama proses pemeliharaan ekoenzim diletakkan di tempat yang tidak sesuai. Namun jika tumbuh jamur berwarna putih, apalagi teman-teman menemukan adanya mama enzim yang merupakan bonus di dalam pembuatan ekoenzim, kemudian juga aroma yang dihasilkan itu adalah aroma yang nikmat. Nah, ini merupakan hal yang wajar. Berbeda dengan ketika kita menemukan adanya belatung, aroma yang kurang sedap, kemudian munculnya jamur-jamur yang berwarna hitam. Jadi kita tetap harus memperhatikan apa yang tumbuh di dalam ekoenzim kita. Ketika ekoenzim sudah jadi, kita bisa melakukan panen. Nah, ada banyak sekali teknik-teknik yang bisa digunakan untuk melakukan panen ekoenzim. Ada yang menggunakan teknik sipon, ada yang dituang, ada yang disaring begitu saja seperti kami di sini karena wadahnya kecil, dan juga teknik-teknik yang lainnya. Nah, sebelum melakukan panen, sebaiknya kita lakukan pengukuran pH terlebih dahulu. Ekoenzim yang baik itu akan memiliki pH di bawah 4 dan tentu memiliki aroma khas segar fermentasi. Untuk warna ekoenzim itu tergantung dari jenis gula dan juga bahan organik yang kita gunakan di dalam pembuatan ekoenzim. Jadi kita tidak perlu berpatok pada warna yang nantinya akan dihasilkan oleh ekoenzim. Nah, selain mendapatkan ekoenzim cair, kita juga mendapatkan ampas dari ekoenzim. Nah, ampas ini kita bisa gunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman, atau teman-teman mau masukkan ke komposter sebagai kompos, itu bisa. Dan jika memungkinkan, ampas ekoenzim ini juga bisa kita gunakan sebagai pengharum ruangan. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan ampas ekoenzim ini untuk membersihkan kloset dengan syarat ampas ekoenzim ini kita blender terlebih dahulu. Jadi, itu dia tadi bagaimana kita membuat ekoenzim di rumah dan cara memanfaatkan ekoenzim. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.